Dan selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi bersama Miss Esra dan Miss Sinta dalam kegiatan Sekolah Minggu Bina Iman Anak Paroki Santo Paulus Pekanbaru. Tema kita hari ini adalah Yesus Harapan Kita. Sekarang kita akan mulai kegiatan kita. Sebelum mulai, biar tambah semangat, kita bernyanyi dulu ya bersama Ibu Guru dari TK Santa Maria yang berjudul Kasih Yesus. Dari bunga di taman, oh Yesusku, oh Yesusku. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang kita tepuk hebat dulu ya, biar tambah semangat. Tepuk hebat, 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 hebat. Sekarang kita mau berdoa bersama Miss Diana. Ambil sikap yang baik untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau senantiasa menjagai kami. Bantulah kami agar kami mampu berserah diri dan selalu dalam lindungan-Mu dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tepuk dulu yuk. Nama tepuknya adalah Tepuk Anak Tuhan. Tepuk anak Tuhan. Anak Tuhan mendengarkan, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu, dan ia menjadi tahir. Segeralah ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka."
Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, Miss Esra akan menceritakan sedikit tentang firman Tuhan. Di depan Miss Esra sudah tersedia obat penyakit gatal-gatal. Apakah adik-adik pernah merasakan penyakit cacar air? Iya, ada yang pernah merasakan penyakit cacar air. Bagaimana ya rasanya? Ya, sakitnya membuat luka di badan sehingga gatal-gatal kita rasakan. Tapi adik-adik, dengan adanya obat, penyakit ini dapat disembuhkan jika kita mengoleskan atau memberinya obat di kulit kita. Adik-adik, pada zaman Yesus, penyakit kusta menyebar luas dan menjadi penyakit yang mengerikan. Si penderita kusta dipenuhi dengan luka-luka di seluruh tubuhnya. Tidak hanya seperti cacar air, sebab luka-luka itu tidak bisa hilang. Si penderita kusta akan merasa putus asa sebab penyakit itu tidak bisa diobati. Persoalan pun bertambah buruk karena orang-orang memperlakukan penderita kusta itu sebagai orang najis dan orang tidak diperbolehkan menyentuhnya. Banyak orang pun percaya bahwa orang menderita kusta akibat dosa berat yang dilakukannya. Nah, pada suatu hari ada seorang laki-laki penderita kusta datang kepada Yesus. Laki-laki itu berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Yesus pun memandang laki-laki itu dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan terhadapnya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah laki-laki itu sambil berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga penyakit kustanya lenyap dan orang itu sembuh. Adik-adik, sakit kusta membuat orang disingkirkan. Tetapi Yesus membuat orang sembuh dan dengan demikian orang bisa kembali kepada keluarganya. Sakit kusta melambangkan segala sesuatu yang membuat kita terpisah dari orang-orang di sekitar kita. Sakit kusta pada zaman sekarang berupa amarah, bahasa-bahasa kotor, kenakalan, kebohongan, dan lainnya. Kalau kita menghindari sakit kusta yang di atas, akan membuat kita terpisah dari orang-orang terkasih. Adik-adik, terkadang kita merasa sedih, ketakutan, merasa sakit dengan hal-hal yang kita hadapi. Dengan siapakah kita meminta pertolongan? Ya, dengan Tuhan Yesus, dengan cara berdoa, meminta pertolongan, penghiburan, agar kita selalu bersukacita di dalam nama Tuhan. Adik-adik, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebagai ayat emas hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya,
menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ayo kita ulangi lagi. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ayo adik-adik sekali lagi ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah adik-adik yang baik, tugas kita di rumah berdoa bersama papa atau mama seperti yang dilakukan oleh teman kita Gilbert dan mamanya. Adik-adik lakukan di rumah ya. Halo teman-teman, hari ini Gilbert dan Mama akan berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Teman-teman ikuti juga di rumah ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang baik, kami berdoa untuk teman-teman, saudara, dan keluarga kami yang saat ini sedang sakit. Angkatlah penyakit mereka dan sembuhkan mereka melalui tangan para dokter yang merawat mereka dan melalui obat-obatan yang mereka minum. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih teman-teman. Adik-adik, kegiatan kita sudah selesai. Senang ya adik-adik melakukan kegiatan hari ini. Ingat ya adik-adik, untuk kegiatannya tadi dilakukan bersama papa dan mama. Nah, sebelum kegiatan kita tutup, kita berdoa dulu ya. Bersama Miss Diana, ambil sikap berdoa yang baik, tangannya dilipat, tutup matanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang dan membawa harapan bagi yang putus asa. Bantulah kami agar di saat kami putus asa, kami hanya menaruh harapan dan kepercayaan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk adik-adik yang merayakan Hari Raya Imlek, Miss Esra Dan Miss Sinta, juga Ibu Guru semuanya mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2572. Adik-adik, sebelum kita akhiri, kita nyanyi lagi yuk bersama Ibu Guru dari TK Santa Maria yang judulnya Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yesus,
jumpa minggu depan ya adik-adik di Sekolah Minggu Bina Iman Anak Paroki Santo Paulus Pekanbaru. Dadah! Tuhan memberkati.